Ini rumah Irama. Caci. Nah, ada orang itu ya? ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, Ya. tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Dulu Ini aku perseteruannya gila ya? padamu, dulu aku Awalnya memang mungkin. gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kok gak enak sih? Ngene lho jawabannya. Oh. Ngoten nggih? Ayo coba. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Alah gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pangapunten Roma Irama niku lagunya saya Bu, uapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Ya, itulah nama manusia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semutan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semutan semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan semutan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi kali ini ada video ya yang buat saya penasaran juga, ini ada apa ini perseteruan antara Bang Haji dengan salah satu pendakwah ya. Jadi nanti juga kita lihat kronologinya kayak gimana sih sebenarnya, dan kembali juga tanggapan-tanggapan dari para netizen. Jadi jangan lupa juga yang baru menemukan video ini sebetulnya jangan lupa diringankan tangannya untuk tekan like dulu ya. Tekan like, tekan share, tekan subscribe juga ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Mas kok tambah pelan iki, Kak? Nah, mati ya mic-nya ya. Detik-detik mic mati habis sindir. Jadi tuh. Nah, itu dah ya. Kita nggak tahu juga nih. Cek. Oh, balik nih Ale. Nah, itu apa itu? Kok musiknya menyeramkan? Cek. Musiknya menyeramkan ya. Ini mau volume dinaikkan yang ini. Lah, ini. Halo. Nah, Kita dekat kepada Allah, semua jadi Bang Haji ya. nyaman. Alhamdulillah. Kalau manusia sudah sampai kepada taraf mutmainnah, astagfirullahaladzim. Mutmainnah itu nafsu yang tenang. Jadi sudah kalau dipuji orang, nggak bangga. Dihina orang nggak sedih gitu kan. Kenapa? Ya. Karena orientasi kita bukan orang. Ya. Orientasi kita Allah. Ya. Kalau orang sudah sampai ke sana, Ya. lo mau puji, lo mau hina sama aja tuh. Ya. Dicari-cari kelemahan orang, dibicara-bicarakan kelemahan orang, aib orang, dibuka-buka rahasia orang. Ini riba. Mau tahu sanksinya orang berriba? Ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Iya. Fakarihtumu, pasti kamu akan membencinya. Haji Roma Irama, ketika Anda berdakwah mengatakan Ibunda Bapak Jokowi beragama Kristen, tapi Anda tidak menemukan faktanya karena itu berita hoak. Dan ketika Umi Laila berdakwah menyinggung anak Anda pemakai narkoba, Anda tidak terima padahal itu fakta. Dicubit itu sakit Pak Haji, makanya Anda jangan mencubit orang yang tidak bersalah kalau tidak terima. Salah.
Nah itu dia ya, namanya manusia. Bang Haji juga manusia, si Umi juga manusia, presiden juga ya manusia, yang tidak luput dari hilaf ya, yang salah. Tapi sebaik-baik manusia juga adalah manusia yang bisa memaafkan juga tuh ya manusia yang lain ya. Jadi janganlah ini menjadi sebuah konsumsi publik yang dimanfaatkan nih untuk menghina, menghasut yang lain. Jangan sampai seperti itu. Kita tahu juga Bang Haji ini orang yang luar biasa juga ya. Jadi sudahilah ya. Tapi gimana sih tanggapan para netizen teman-teman? Kita belum ambil kesimpulan nih. Kita lihat dulu nih tanggapan-tanggapan dari para netizen ya. Gimana tanggapan netizen teman-teman? Tadi sudah dibuka, kita lanjutin. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Kali ini saya ingin mengomentari tentang ceramah Ustazah Ning ya. Saya mau ikut-ikut belain Ustazah Ning. Karena apa, Ustazah Ning tuh lagi dibully oleh anak-anak abah ya. Jadi saya harus bela. Seorang ustazah itu memang punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal kebenaran, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Ustazah Ning di situ menyebutkan nama Rhoma Irama sebagai contoh seorang tokoh yang pandai berceramah ya, memberikan nasihat kepada orang lainnya, baik secara langsung nasihatnya lewat ceramah-ceramahnya maupun lewat lagu-lagunya ya. Tetapi beliau ini, Bang Haji Rhoma Irama ini gagal dalam menasehati keluarganya. Itu saja sudah contoh yang tidak baik buat kita. Dan memang orang-orang seperti Rhoma Irama, Elvi Sukaisi, penyanyi-penyanyi, selebriti-selebriti itu tidak bisa dijadikan teladan ya, karena ketika mereka nyemplung sebagai entertainment, tentunya mereka sudah menyalahi syariat Islam. Oh ini deh ya videonya. Nah di video itu kan Rhoma Irama menyebut kalau ibunya Pak Jokowi Kristen padahal Islam. Nah ini kok bisa sekelas Rhoma Irama termakan hoak gitu ya. Nah makanya di video saya sebelumnya kan saya ngomong semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya. Karena kalau soal ngomongin kehidupan orang, ngomongin rumah tangga orang, saya jujur kurang minat dan gak suka ya. Karena takutnya nanti justru berbalik kepada diri kita sendiri. Kalau itu nggak benar jadinya fitnah. Tapi kalau kita ngomongin aib orang hanya untuk menjatuhkan, ya semoga kita bukan termasuk golongan kayak gitulah. Buat semuanya semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Ya, jadi setiap manusia memang kembali lagi ya, semua punya salah, semua punya. Tidak ada manusia yang sempurna lah di muka bumi ini ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini kalau masih berlabel manusia yang sempurna. Ada saja hilaf, ada aja salah. Tapi sebaik-baik manusia, ketika kita melihat kesalahan, ketika kita melihat ada kesalahan orang lain, kita memaafkan itu dan memberikan mungkin pesan-pesan moral lah. Jangan sampai kita dari situ kita hujat, kita hina. Janganlah seperti itu ya. Kembali lagi memang karakter Indonesia itu bukan seperti itu guys ya. Karakter orang Indonesia itu adalah karakter pemaaf. Dari Sabang sampai Merauke karakter Indonesia itu sama, yaitu karakter pemaaf. Jadi janganlah ya. Kita lanjutin video berikutnya. Dan menyinggung orang lain di dalam materi ceramahnya. Berbicara tentang perilaku anak, ya memang anak adalah titipan yang harus senantiasa kita jaga. Tetapi jangan lupa bahwa anak pun adalah ujian. Jangankan kita sebagai manusia biasa, seorang nabi pun diuji dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan pamannya, dengan saudara-saudaranya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Sungguh terlalu. Itu ya. Jadi tidak ada yang luput dari itu dia. Bahkan dari betul abangnya, bahwa dari cerita Nabi saja tidak luput tuh dari cobaan-cobaan yang diberikan lewat keluarga, lewat anak, lewat istri, banyak tuh ya. Jadi apalagi hanya seorang Bang Haji Rhoma Irama. Mungkin dia salah dalam berucap mungkin. Tapi alangkah baiknya yuk kita maafkan beliau. Di samping juga jangan sampai tuh ya, karena kesalahan kecil dari Bang Haji itu kita memvonis bahwa Bang Haji itu begini-begini. Janganlah seperti itu ya. Di samping juga banyak yang sudah Bang Haji lakukan, dari lagu-lagu yang bernuansa dakwah sebagainya, itu luar biasa. Jadi jangan sampai memang kita melihat dari satu kesalahan Bang Haji Rhoma Irama terus kita memvonis Bang Haji itu
salah semua salah gitu. Jangan seperti itu ya. Ning Umi Laila mengkritisi Ridho Roma menggunakan narkoba. Apakah itu salah atau benar? Ya jelas salah menurut pendukungnya Rhoma Irama. Rhoma Irama pernah bilang kalau Ibunda Jokowi itu Kristen. Apakah itu benar atau salah? Ya benar menurut pendukungnya Rhoma. Loh, kalau begitu kebenaran menjadi tidak absolut dong. Ya memang kebenaran itu menjadi tidak absolut kalau Anda melihatnya dari jarak dekat. Kebenaran itu seperti gajah. Kalau Anda melihatnya terlalu dekat dengan belalai gajah, maka Anda akan menyimpulkan bahwa gajah itu adalah bentuknya seperti belalai. Bagaimana Anda bisa melihat gajah secara utuh? Ya Anda harus menjauh, harus dari zoom out lihatnya. Itulah kebenaran. Supaya Anda bisa melihat secara utuh, Anda harus melihat dari jarak yang lebih jauh, bukan dari jarak dekat. Konten ini sengaja saya bikin, saya minta tolong ya kepada netizen, warga Indonesia yang melihat TikTok ini, tolong di tag akunnya Bapak Rhoma Irama. Ini sekarang saya di Bandung, sekarang ini saya lagi posisi di Bandung. Setiap hari pekerjaan saya pindah-pindah. Dari seluruh yang saya tanyakan untuk kemenangan Pilpres 2024 itu nggak ada kemenangan Anies, bahkan di sini di Bandung, ya. Itu Anies kalah. Jadi kalau kalian itu ngomong curang, ya yang bilang curang, di mana kecurangannya? Tunjukkan, survei sama saya kalau bohong di sini. Di sini tuh banyak yang mengatakan pendukungnya Anies, tapi nyatanya barusan saya makan mie, zong, kalah. Jadi nggak usah cari-cari kesalahan orang lain. Semua rakyat Indonesia sudah mengerti siapa yang harus mereka pilih untuk Rhoma Irama aja pilihannya Anies, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ijtima Ulama se-Indonesia juga. Jadi kita memilih pemimpin itu kita nanti di akhirat dipertanyakan kamu tuh di barisan mana, kalah menang, yang penting kamu tuh di barisan mana. Di barisan nanti kita Miljani, masa Pak Budiat Kolak satunya tuh bujur sudah di barisan Rhoma Irama. Ustaz Hidayat itu kada tokoh-tokoh itu, ulama-ulama itu kada melihat demi uang, demi jabatan, tata itu ada dilautan dari hati mereka itu milih pemimpin. Kadang bagi Ustaz Somad, jangan Hidayat, Rhoma Irama. Buat para pendukungnya Pak Haji Rhoma Irama yang sabar ya, tidak usah marah-marah sama Mbak Umi Laila. Yang dikatakan Mbak Umi Laila itu benar, itu nyata. Sebetulnya itu cuma sedikit peringatan buat Pak Haji Rhoma Irama. Bahwa di dalam hati Pak Haji Rhoma Irama ada sifat yang tidak baik. Pak Haji pernah mengatakan ibunya Pak Jokowi agamanya Kristen. Itu kalau saya yang mengartikan sama dengan kafir. Dan pemilu kemarin sangat mendukung perubahan. Dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Anies. Karena Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Intinya Pak Haji Rhoma Irama sangat membenci Pak Jokowi. Sebetulnya di dalam batin pendukung Pak Jokowi sama dengan yang diucapkan Mbak Umi Laila. Bisa ngerasain manfaatnya papa, dekat dengan papa saya gitu ya. Nggak usah lah sikut menyikut, nggak usah hantam menghantam, nggak usah menjatuhkan gitu. Karena kalau kita situasi kondisinya kondusif, itu akan baik untuk semuanya ya, untuk papa saya juga ya, untuk orang-orang yang berada di circle papa saya gitu.
ya semuanya akan bisa menerima manfaatnya, bukan hanya untuk satu kelompok, bukan hanya untuk satu golongan. Jadi jangan ada yang terzolimi gitu, sehingga kita semua bekerja itu nyaman ya. Tahu diri itu juga salah satu akhlak ya, tahu diri. Sebelum kita hadir di situ sudah ada lebih dulu yang hadir di situ. Sebelum kita datang sudah ada yang lebih dulu datang. Sebelum kita dekat sudah ada yang lebih dulu dekat gitu. Jadi nggak perlu ngegunting, nggak perlu nyingkirin, nggak perlu, fokus aja sama urusan masing-masing, sama kerjaan masing-masing. Rezeki itu nggak ketukar, gitu. Daripada jangan bisa apa ya, bisa menguasai segalanya ya, jadi tapi dengan hati yang nggak baik, dengan cara yang nggak baik, akhirnya kan juga jadi nggak berkah buat yang ngelakuin. Kalau papa saya mah berkah-berkah aja, beliau nggak dirugikan. Yang dirugikan itu ya yang jahil, yang sirik, yang dengki, yang ingin menguasai dengan cara macam-macam, oportunis, itu yang rugi. Gitu sih. Ya, itu dia. Itu juga videonya dari mungkin salah satu anak dari Bang Haji ya. Yuk kita dengan anggap saja dengan kita memandang Bang Haji itu sebelah mata. Ini kan banyak keluarga juga yang akan bersedih dengan komentar-komentar atau statement-statement kita ya. Mereka Bang Haji juga punya fans yang luar biasa fanatik, punya keluarga, punya dan sebagainya. Jadi janganlah ya. Tapi intinya di akhir video sebenarnya selalu saya berpesan, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai kita perkeruh suasana lah ya. Jadi sekian videonya sebenarnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.